perut itu adalah ya memang nyeri yang dirasakan di daerah perut gitu. Di daerah perut kalau misalnya ada batasannya nggak dok? Ya nyeri perut itu ya intinya ya batasannya di bawah iga, kemudian sampai di atas rongga panggul. Nah itu adalah yang disebut dengan nyeri perut. Oke dok. Anget itu atau misalnya botol gitu, tapi di cover pakai misalnya handuk gitu ditaruh, itu tuh bisa meredakan. Oke. Terus atau misalnya kita yang pakai obat yang ada di rumah, yang paling ringan aja dulu paracetamol. Nah itu bisa diminum. Gitu. Kalau nggak ada alergi ya, kurang lebih ya seperti itu. Jadi di sini juga teman-teman bisa langsung tahu nih ketika nanti di rumah sakit perutnya itu jangan langsung panik, tapi bisa langsung dikasih paracetamol dulu, terus nanti dikompres dulu menggunakan air hangat, baru nanti kalau masih berkelanjutan, nah itu bisa langsung ke rumah sakit gitu. Juga kalau misalnya Aware terhadap dari misalnya karena batu empedu itu biasanya itu khas memang. Jadi karena habis makan yang berlemak, ya kan? Terus tiba-tiba kok rasanya pegel tuh di perut kanan atas gitu. Gak cuman pegel tapi sampai ke punggung. Nah, itu kan kecurigaannya ke arah batu empedu. Kemudian kalau misalnya karakteristik untuk batu ginjal gitu, memang riwayatnya oh ya udah realize lah ini. Memang sih aku minumnya dalam sehari ini nggak banyak gitu kan. Terus memang kebetulan ada riwayat yang di atas itu misalnya ayah gitu atau ibu atau apa, ada riwayat batu ginjal. Dan keluhannya adalah memang nyeri di bagian pinggang, tapi dia bisa menjalar ke perut juga, perut ke depan terus ke bawah. Dan itu nyerinya itu berupa kolik. Kolik itu kayak seperti diremas-remas, tapi hilang timbul, tapi itu benar sampai menimbulkan keringat dingin biasanya kalau terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau usus buntu yang paling khas itu ya gampang, nyeri perut kanan bawah sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai mau gerak kayak gimana tetap nyeri. Nah, itu yang karakteristik yang paling ya nih aku sukanya pedes banget dok, kalau nggak pedes nggak enak segala macam. Ya, itu saya banget itu dok. Oke, mungkin ya is okay gitu kan, tapi ya Aurel tahu diri dulu aja dulu deh gitu kan, artinya kalau lagi nggak enak lambungnya mungkin bisa di stop dulu, dikurang-kurangin dulu. Kemudian kalau misalnya nanti nih kemudian dari hasil pemeriksaan terus dokter Ajit lihat wah ini Aurel nih penyakit perutnya ini kemungkinan besar karena suatu infeksi dan itu infeksinya lebih mengarah ke bakteri, mungkin saya bisa kasih antibiotik. Ini dokter Amin, karena ini salah satu expertnya kami Brawijaya Hospital Saharjo. Beliau spesialisasinya adalah penyakit dalam. Jadi memang bicara topik nyeri perut ini, beliau adalah orang yang paling tepat untuk diskusikan hal ini. Tapi yang seru nih sebenarnya dari nyeri perut ini juga banyak sekali faktor-faktor yang ikut terlibat di dalamnya kan, mulai dari jumlah porsi makannya, kemudian juga stresnya juga seperti itu. Jadi itu kita perlu, sebenarnya nyeri perut tidak hanya sekedar kayak minum obat warung ya dok ya. Itu agak bahaya tuh, suka sembarangan minum obat warung. Jadi lebih baik memang kalau memang terasa nyeri perut yang teramat hebat, lebih baik kita segerakan datang ke rumah sakit. Ya kalau saran saya sih tetap ke Brawijaya Hospital Saharjo ya, karena udah kerjasama juga dengan United Tractor. Apakah nyeri perut saat menstruasi adalah normal dan batasan udah nggak normal itu tandanya apa dok? Ini dari Ada suatu proses di situ ya. Cuman yang sampai nggak normal itu ketika nyerinya hebat sekali gitu kan, sampai ada yang sampai keringat dingin, bahkan ada yang sampai pingsan tuh, gitu kan, saking nggak kuatnya. Nah itu nggak normal, harusnya nggak kayak gitu. Atau misalnya disertai dengan perdarahannya, menstruasinya luar biasa, misalnya banyak kan, atau misalnya selain jumlah yang banyak tapi panjang gitu kan, lebih dari 1 minggu gitu. Itu lebih baik langsung diperiksakan gitu, daripada misalnya orang setiap menstruasi, mending yang cuma sebulan sekali ya. Kadang-kadang ada yang sebulan 2 kali menstruasi, terus kamu sakit terus kayak gitu. Itu nyiksa banget. Kalau misalnya terjadi kram perut, bagaimana cara menanganinya, dan kenapa kalau kita makan sambal sedikit saja perut itu terasa nyeri dan bisa buang air besar? Ini Gitu, lambungnya sensitif. Jadi kalau misalnya kita memang punya lambung, pencernaan itu beda-beda ya, masing-masing. Kalau misalnya Aurel, aku nggak apa-apa dok makan sambal banyak gitu, fine-fine aja gitu kan. Tapi ada juga yang sedikit aja, wah udah tuh langsung kambuh gitu kan, atau enggak langsung mencet diare gitu kan. Nah
itu artinya memang sensitivitasnya lambungnya orang beda-beda. So ya mau nggak gimana, kamu terima aja lah gitu kan. Artinya ya memang begitu gitu kan. Artinya ya kamu sadar diri sendiri aja. Artinya kalau memang udah nggak bisa ya udah gitu. Masih banyak kok makanan yang enak yang lain. Betul. Karena kita mengetahui secara visual kalau sakit perut yang kita derita itu akan berkaitan dengan problem internis. Semua pasien kalau yang bergejala, kecuali nih kalau dia menemukan pas dia ngeraba kok benjol gitu, ada benjolan gitu kan, pasti mungkin dia lebih ke arah bedah gitu kan. Atau misalnya dia ngeraba benjolan itu letaknya di mana gitu, atau misalnya kok di bagian bawah nih takutnya benjolannya ke arah miom yang membesar, pasti dia bakal ke dokter obgyn gitu. Jadi yang mungkin yang di luar di situ semua sakit perut bisa datang ke penyakit dalam. Jadi nanti saya bisa mengklasifikasikan gitu, atau misalnya belum tahu belum masih ragu atau apa, bisa nggak apa-apa datang ke penyakit dalam dulu, nanti biar saya arahkan ke yang mana nih, mau ke bedah atau ke obgyn, atau penyakit dalam sendiri juga bisa mengatasi gitu. Terus secara visual bisa dianggap lihat dari konsistensi buang air besarnya nggak? Nah, Di mana di dalam perut kita itu terdapat banyak organ yang terdiri dari hati, ginjal, lambung, usus kecil dan juga usus besar serta pembuluh darah juga yang lainnya. Sehingga nyeri perut ini dapat disebabkan oleh usus yang terenggang, peradangan organ di dalam perut, luka cedera, dan juga kekurangan persediaan darah atau ischemia organ. Bahkan ya, nyeri yang berasal dari organ terdekat dengan perut seperti paru-paru dan diafragma dapat dirasakan pula sebagai nyeri perut. Dan fakta di lapangan, penyebab nyeri perut ini tidak dapat ditemukan pada sekitar 1 dari 3 kasus yang ada. Nah, meskipun sebagian besar kasus nyeri perut ini tidak membahayakan dan bisa diobati sendiri di rumah atau melalui pengobatan secara tradisional, namun tidak jarang nyeri perut yang kita rasakan ini ternyata disebabkan oleh suatu kondisi yang serius, seperti penyakit kandung empedu dan peradangan usus buntu. Oke.